Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafana wa iyyakum ulumahu. Faslun al-udhiyah. Bab tentang sembelihan kurban atau berkorban. Sunnatun, yaitu hukumnya sunnat. Berkorban hukumnya sunnah. Al-udhiyah huwa ma yudbahu minan na'am taqarruban ilallahi yaumal 'id wa ayyam tasyrik wa yuqal laha dhahiyah wal aslu fiha qabla al-ijma' qauluhu ta'ala wal budna ja'alna lakum min sya'airillah al-ayah wa qauluhu subhanahu fasalli li rabbika wanhar. Hukum berkorban itu sunnah. Sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, berkorban itu sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi di atas hukum sunnah pada umumnya. Untuk apa? Jadi secara istilah disebut ma yudbahu minan na'am, menyembelih dari binatang ternak taqarruban ilallah, sebagai bentuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal 'id, pada hari raya Id, wa ayyam tasyrik, dan hari tasyrik yang 3 hari. Nah, rujukan firman Allah yang dijadikan landasan untuk berkorban adalah surah Al-Kautsar. Kalau misalkan kita baca ya, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kita, a'tainaka, kami berikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang banyak. Jadi ini mengingatkan kita bahwasanya semiskin-miskinnya kita, maka pada hakikatnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Jadi inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak, bukan al-katsir tapi al-kautsar, karena di dalamnya adalah macam-macam nikmat. Jadi ibarat kata kita hidup saja itu sudah nikmatnya luar biasa. Kita bisa bernafas saja sudah nikmat yang luar biasa. Sering kalau kita ngeluh dengan keadaan ekonomi kita, kalau ingat betapa maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberi udara yang kalau diuangkan itu mahal. Ya. Kalau kita sakit, lalu kemudian sesak nafas dikasih oksigen, per tabungnya sudah berapa? Kan begitu ya. Per tabung yang hanya kadang kalau disedot terus itu kadang cuma 6 jam habis. Kita diberi nikmat yang enggak terbatas, menghirup oksigen. Kan gitu. Bayar apa? Namanya gratis. Kalau di rumah sakit 1 tabung bayar, kadang cuma 40, ya walaupun kelihatan murah, 50.000. Kalau dulu pas corona bisa 200.000. Ini gratis. Betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak. Itu yang di luar kita, yang dari dalam kita, masya Allah. Mulai dari Allah memberikan rambut kepala, rambut hidung, rambut ketek, semuanya ada sebuah kenikmatan. Rambut hidung yang sedikit ini misalkan, luar biasa, yang fungsinya sebagai penyaring udara, luar biasa. Nah, makanya kemudian kita diingatkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar, kalian itu udah saya kasih nikmat yang banyak. Maka kemudian fasalli li rabbika wanhar. Fasalli,
maka berdoalah. Nah, sebenarnya ini definisi masuk dalam definisi umum ya. Fasalli, maka sholatlah, maka berdoalah. Jadi sholat itu kata dasar kata sholat itu kata dasar sholat, artinya doa. Maka doa itu apa? Nah, doa itu adalah satu ungkapan munajat kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuknya, bisa curhat ya, menumpahkan segala keluh kesah kita kepada Allah. Bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk memohon, bisa dalam bentuk memerintah. Doa itu artinya begitu. Maka ketika kita sholat, pada hakikatnya adalah kita berdoa, karena di dalamnya ada curhat, ada cerita, dan ada meminta. Coba kalau kita misalkan ketika sholat, ketika baca doa iftitah, apa isinya? Isinya kan cerita kita dalam bentuk memuji kepada Allah, kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan cerita, tapi kita mengungkapkan pujian kita sebagai hamba kepada Allah, termasuk di dalamnya menegaskan bahwasanya apa yang kita lakukan hanya untuknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, solatku, ibadahku, matiku, kehidupanku hanya untuk Allah. Ini ungkapan. Jadi gini maksudnya, biar hati itu tidak poligami. Mata, pikiran bisa poligami, tapi hati tidak bisa poligami. Sebenarnya ini doa iftitah itu penegasan bagi kita semua. Mungkin ketika sholat itu, ketika pas Allahu Akbar, pikirannya melayang kemana-mana. Apakah nggak boleh? Ya boleh. Kita memang punya pikiran dikasih Allah, kan gitu ya. Mungkin pas sholat Allah Akbar, mata tengok kanan, tengok kiri, ngelirik atas, ngelirik bawah, poligami itu kan. Mendoakan Allah kira-kira gitu ya. Tapi hati tidak bisa. Maka kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu kan hati itu tidak bisa poligami, tidak bisa selingkuh. Jadi penegasan inna sholati wa nusuki itu sebenarnya kita pikiran, mata boleh kemana-mana, tapi hati tetap mengarah kepada Allah. Itu kan ungkapan. Pada saat sholat itu bukan kita meminta, ya Allah, fokuskanlah pikiranku, fokuskanlah mataku, fokuskanlah hatiku padamu. Bukan. Dia hanya bercerita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku hanya kepadamu ya Allah. Hati itu masalah hati. Jadi ini yang kemudian sholat itu pikiran kalau kesana kemari ya nggak masalah. Memang kita diberi kemampuan, diberi pikiran yang juga sering melayang-layang. Nah, maka fasalli, maka sholatlah. Sholat adalah ibadah yang dia kita lakukan bukan karena kita takut pada neraka dan menginginkan surga, tapi pada hakikatnya sholat adalah ekspresi ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah sholat, rasanya kok kita sholat itu karena syukur kepadanya, maka level ibadah kita sudah tinggi. Ini mengingatkan pada cerita Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau ini sebagai utusan Allah sudah dijamin masuk surga, dijamin maksum, gak pernah berbuat salah. Kenapa kamu tetap wirid
Terus, kenapa kamu tetap sholat? Kenapa kamu tetap istighfar, minta ampun pada Allah? Yang wafir riwayah sehari itu 100 kali minimal, tapi ada yang bilang 1000 kali. Apa jawab Rasulullah? Tidak bolehkah aku bersyukur? Jawabannya adalah tidak bolehkah aku bersyukur. Artinya kita juga sebagai umatnya, meskipun awalnya ketika meninggalkan sholat itu karena takut diazab oleh Allah, takut masuk neraka dan berharap masuk surga, tapi kalau kita sudah sholat terus, yang kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bersyukur, kalau sudah bisa bersyukur, maka kita tidak akan banyak berharap apapun selain rahmat Allah. Punya uang terbatas, nggak akan pernah ngeluh, karena selalu ingat yang kelebihan-kelebihan. Itu kalau sudah begitu, maka level keberagaman kita sudah mulai mengalami perbaikan, lebih tinggi daripada orang biasa. Nah, fasalli li rabbika, maka bersolatlah, maka berdoalah kepada Tuhan, wanhar. Lalu kemudian berkurbanlah. Para ulama sepakat tafsir makna wanhar di sini adalah berkurban. Berkurban yaitu dengan menyembelih binatang ternak sebagai taqarruban ilallah. Ingat bacanya jangan wanhar. Bedanya. Fasolli li rabbika wanhar, bukan wanhar. Kalau wanhar dan caci makilah. Nah, gitu. Ini kalau sama dengan surat Ad-Duha. Ad-Duha itu apa? Nah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap peminta-minta jangan kalian mencaci maki. Jangan mengumpat. Itu tanhar. Kalau wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap pengemis, peminta-minta jangan kalian sembelih. Wah. Itu kalau salah huruf hak, dari hak ke hak, kalau hak ke hak. Nah, ini pentingnya kita membaca Quran binadzur, biar ingat hurufnya. Fasalli li rabbika wanhar, maka berdoalah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ayat lain, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan budna itu berkorban atas ternak, sapi yang digemukkan, sapi yang diternak, unta yang diternak. Ja'alnaha lakum min sya'airillah. Untuk apa? Untuk mensyiarkan ajaran Allah. Jadi kurban itu sunnat karena ini bagian dari satu hari raya. Pada hakikatnya berbagi daging, berbagi nutrisi itu bagian dari syiar Allah, ajaran Allah. Nah, maka ini kemudian kenapa disebut taqarruban Allah? Ya, bagaimana kita yang memiliki sesuatu yang dalam pemahaman kita itu sering kita pegang, kok kemudian diberikan pada orang lain? Berani memberikan kepada orang lain itu kurban. Jadi bisa jadi kalau kurban itu juga sebenarnya terjemahnya adalah mencoba memotong kenikmatan, ya, sebagian kenikmatan kita potong, lalu kemudian dibagikan kepada saudara-saudara kita. Nah, meskipun secara umum jumhur berpendapat kurban itu adalah sunnat, tapi menurut Imam Malik wa dhahaba wa hiya sunnatun muakkadatun wa syi'arun dhahirun yang bagi liman qadara 'alaiha ay hafizu 'alaiha.
Jadi bagi orang yang mampu sunnah muakkad, karena itu bagian dari syiar yang terang-terangan tentang ajaran Allah. Wa dzahaba Malik rahimahullah taala ila wujubiha. Tapi Imam Malik mengatakan bahwasanya kurban itu adalah wajib. Imam Malik berpendapat kurban itu wajib. Tapi kalau mazhab jumhur mengatakan kurban itu sunnah, dan kita ikut yang sunnah saja. Karena kalau yang wajib kita nggak berkorban, dosa, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita mempertemukan sekian banyak pendapat, satu sisi ini sunnah muakkad, satu sisi ulama berpendapat wajib, maka bagi kita sekurang-kurangnya untuk jaga amannya minimal satu keluarga itu pernah berkorban walaupun sekali seumur hidup, ya. Minimal sudah pernah berkorban walaupun sekali seumur hidup. Maka ada yang mengatakan korban itu juga hukumnya sunnah alal kifayah, sunnah kifayah. Cukup satu orang itu adalah mewakili satu keluarga, tidak perlu disebut satu persatu. Ya kalaupun disebut satu persatu nggak masalah. Tapi kalau namanya sunnah kifayah, itu artinya cukup disebut atas nama kepala keluarga sudah menggugurkan kewajiban satu keluarga, ya. Tapi kalau selanjutnya biar ini satu-satu semua, ya nggak masalah. Tapi hukum dasarnya adalah sunnah muakkadun alal kifayah. Sunnah muakkad yang itu kalau satu orang dalam satu keluarga sudah berkorban, itu sudah menggugurkan. Gak harus semuanya berkorban, tidak. Kita punya 7 keluarga, anggota keluarga, pertama atas nama ini nggak perlu, ya. Jadi dasarnya begitu. Hukum asalnya begitu. Tapi kalau karena kita memiliki kemampuan, sudah kita hitung semuanya, ya nggak masalah. Tapi hukum asalnya begitu. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu an mazhab Hanafiyah. Abu Hanifah mengatakan sebagai imam mazhab Hanafi, yajibu 'alal muqim bil baladil musir wa hadza alladhi yamliku nisaban wa da'wal wujub mamnu'atun bisunnah asy-syarifah. Fa fi Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Dalil kesunahan, meskipun para ulama itu juga ada yang mengatakan wajib, ya, termasuk Imam Malik dan Abu Hanifah. Kalau Imam Malik mengatakan wajib, Imam Abu Hanifah juga mengatakan wajib alal muqim bil baladi, bagi warga yang sudah mukim bil balad al musir dan dia memiliki kemampuan. Jadi dibatasi. Kalau Imam Abu Hanifah, bagi orang yang memiliki kemampuan, ya wajib, ya, dia mukim dalam masalah tetap wajib. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya tadi, jadi tadi kalau kita ingin mempertemukan sekian banyak pendapat para ulama, daripada kita bingung satu sana sunnah, satu sana wajib, pokoknya setelah kita memiliki kemampuan, upayakan kita berkorban, ya, upayakan berkorban. Mudah-mudahan ini bisa sudah menggugurkan sebagian kewajiban kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk berkorban karena itu adalah sunnah bagi kalian. Lalu kemudian diriwayatkan dari Imam Darqutni, kutiba 'alan nahri wa laysa biwajibin 'alaikum.
Imam Daruqutni meriwayatkan hadis yang lain untuk menegaskan bahwasanya kewajiban ketentuan berkurban itu bukanlah wajib bagi kalian. Kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Jadi ini membedakan ketika kutiba alayya an-nahru, Rasul diwajibkan berkurban. Jadi Rasul yang wajib. Jadi hukum wajibnya berkurban itu hanya berlaku untuk Rasulullah. Jadi kalau Imam Malik mengatakan ini wajib, kurban itu wajib karena merujuk kepada hadis ini. Hadisnya adalah kutiba alayya bin nahri. Diwajibkan bagiku untuk berkurban. Tapi bagi umatnya walaysa biwajibin alaikum. Tapi bagi umatnya tidaklah wajib. Di sunnah Rasul berkurban karena ia merasa wajib. Ini kalau misalkan kita coba otak-atik penjelasannya, kenapa Rasul merasa wajib? Karena tadi tidak bolehkah aku bersyukur atas nikmatnya sehingga merasa wajib berkurban. Nah bagi kita karena belum mendapatkan atau tidak mendapatkan jaminan keselamatan seperti itu, tapi agar kita bisa atau berharap mudah-mudahan dengan berkurban bisa menurunkan rahmat Allah, maka kita pahami bagi berdasarkan hadis ini walaysa biwajibin alaikum, dan tidaklah wajib bagi kita semua. Tapi sekali lagi meskipun tidak wajib, kita dorong kita bisa berkurban. Dalam hadis lain riwayat Ummu Salamah, qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilal dzul hijjah wa arada ahadukum ayudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika telah terlihat hilal bulan Dzulhijjah, fa arada ahadukum, lalu kemudian kalian ingin ayudhiya, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahanlah untuk memotong rambut dan kukunya. Ini yang menjadi ajaran yang dipahami oleh kita semua dalam fikih. Orang kalau sudah niat berkurban, semenjak tanggal 1 sampai binatang kurban itu disembelih, dilarang untuk memotong rambut atau memotong kuku sejak tanggal 1 ya. Dilarang itu maksudnya bukan haram. Ini kalau haram nanti ini saya kalau berkurban ketika kemudian lupa memotong rambut dikira melakukan dosa. Ini bagian perintah. Fal yumsik di situ adalah bukan perintah, bukan bimakna wajib. Tapi kalau kita melakukan motong rambut atau motong kuku termasuk makruh. Ya, kalau bisa kita tinggalkan itu lebih baik. Jadi diingat ini. Yang mau kurban ini kan sudah niat kurban ya, sudah uang sudah diserahkan ke panitia, yang sudah ya, berarti sudah niat kurban. Ingat mulai tanggal 1, mulai tanggal 1 itu kita dimakruhkan memotong rambut ataupun memotong kuku. Bagaimana kalau niatnya niat berkurban di tengah-tengah, maksudnya baru tanggal 8 saya mau berkurban, ya berarti sejak saat itu dimakruhkan memotong kuku ataupun memotong rambut. Jadi bukan tanggal 1, niatnya baru muncul tanggal 7 misalkan begitu ya, maka sejak saat itu dimakruhkan memotong kuku ataupun memotong rambut. Ingat, jadi bukan haram. Kalau haram itu sampai dosa. Wong kurbannya sunat, motong rambutnya haram. Nanti ini kosong-kosong. Bukan begitu ya. Jadi fal yumsik. Jadi kalau melarang kita memotong rambut, memotong kuku, itu ya
jangan sampai mengharamkan. Nanti ingatkan kalau misalkan kan nih kalau kurban berkurban ini untuk orang, misalkan kita sudah meniatkan ini untuk atas nama ini itu, misalkan sekeluarga, ingatkan anggota keluarga yang direncanakan masuk dalam berkurban seperti itu diusahakan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku, biar kurban kita menjadi sempurna, betul-betul sempurna. Nah, jemaah sekalian, dalam kajian ini mencoba juga ini penulis mencoba, ulama yang mencoba menegaskan, menjelaskan betapa kurban ini memiliki wajhud dilalah. Ia adalah sunnah. Wajhud dilalah minhu annahu 'allaqa tadhiyah al-iradah wa ma huwa wajibun laisa hadza sa'nu wal hadis al-warid biwujubiha riwayatun majhul wa in sahha humila istihbab jam'an bainal adillah. Jadi ini berbicara tentang dalil. Ini kenapa kita sering hati-hati ketika menetapkan sebuah hukum amaliyah itu wajib, sunnah, makruh atau lain sebagainya. Para ulama itu berdebat tentang landasan hukumnya yang disebut dengan wajhud dilalah. Jadi para ulama ini mengatakan bahwasanya dalil keterkaitan berkurban menjadi wajib itu hanya dikaitkan dengan iradah, keinginan, impian, yang itu bukan mencerminkan keinginan dari hadis itu, ya. Maka tentang kewajibannya itu adalah riwayat majhul, disebut dengan riwayat majhul. Secara riwayat itu majhul itu tidak logis secara riwayat. Wa in sahha, kalaupun sahih hadis itu, ya, humila alal istihbab, dibawa kepada istihbab, sunnah muakkad, jam'an bainal adillah, karena dikumpulkan antara hadis. Jadi ini kalau belajar menetapkan hukum itu, sesuatu hukum itu bisa kadang menjadi wajib li ghairihi karena sekian banyak dalil itu dikumpulkan. Oh, ini menunjukkan wajib. Itu karena ada komunikasi antara dalil satu dengan dalil yang lain. Ada satu dalil hadis mewajibkan, tapi kemudian yang lainnya mengatakan wajib, maka itu bisa jadi yang wajib itu turun derajatnya menjadi minimal sunnah muakkad. Betapa beratnya menetapkan kewajiban sebuah ibadah itu bukan murni berdasarkan hadis, tapi itu adalah hasil galian para ulama yang disebut dengan ijtihad. Saya contohkan begini, ini biar belajar ilmu fikih, usul fikih. Saya contohkan. Yang paling gampang, di mana dalil wajibnya sholat? Ternyata kalau dicari, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebutkan kewajiban sholat. Contohnya, ini nanti saya ceritakan. Tidak ada dalil yang mengatakan inna sholata wajibun alaikum, sholat 5 waktu itu wajib bagi kalian. Itu ternyata di Quran tidak ada. Yang ada di Quran adalah perintah aqimus sholat, dirikanlah sholat, atau aqimus sholata wa atuz zakat, hei kalian dirikanlah oleh kalian sholat. Yang ada adanya perintah mendirikan sholat, tapi menunjukkan perintah itu wajib itu tidak ada. Lalu para ulama, ini ulama itu kemudian menggali, kok ini kemudian sholat itu Rasul tidak pernah meninggalkan, satu pun tidak pernah meninggalkan. Terlambat pernah, karena kesiangan sholat subuh. Rasul pernah kesiangan sholat subuh sekali. Kalau kita mungkin berkali-kali ya. Rasul pernah sholat subuh kesiangan sekali.
Pernah, tapi itu kemudian langsung diqadha kan itu. Langsung ketika bangun langsung menunaikan qadha. Nah, jadi cerita saat itu Rasul ketiduran dan marah sama Bilal kan. Karena Bilal kenapa tidak membangunkan? Ya Bilal mengatakan, "Wong saya itu juga kesiangan." gitu ya. Lalu saat itu kemudian langsung sholat. Jadi Rasul meninggalkan sholat, salah sholat hanya sekali, yaitu sholat subuh. Itu pun karena kesiangan, tapi lalu dibayar. Lalu sekian banyak hadis menekankan al-farqu bainal mu'min wa kafir as-salat, yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir adalah salat. Ada hadis lagi, as-salatu ila sholati kafaratun, antara salah satu dengan salat yang lain itu adalah penebus dosa. Cerita salat, tapi tidak ada satupun yang menyebutkan salat itu wajib. Di Quran lagi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan seterusnya. Para ulama kemudian mengumpulkan dalil-dalil itu, lalu kemudian berijma, bersepakat. Ulama di seluruh dunia, di segala penjuru mengatakan sholat itu wajib. Jadi yang menetapkan kewajiban sholat itu adalah para ulama, berdasarkan dalil-dalil yang di dalam Al-Quran, hadis, dan praktek Rasulullah. Itu yang kemudian mereka menyimpulkan, oh kalau begitu sholat itu wajib. Nah, penetapan ulama mengatakan sholat itu wajib adalah ijtihad. Itu ya. Nah, kemudian para ulama merumuskan sebuah kaidah biar ini jelas jadi patokan rumusan. Dalam usul fikih disebut dengan kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya perintah Allah itu menunjukkan wajib. Jadi kaidah inilah yang kemudian yang dirumuskan oleh para ulama melihat tadi perintah Allah yang ada dalam Al-Quran lalu dipraktekkan oleh Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Lalu ulama merumuskan satu kaidah, al-aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya ketika dalam teks itu ada perintah, maka itu bermakna wujub, wajib, hukumnya wajib. Itulah yang dijadikan dasar. Yang kemudian melihat perintah-perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Tapi karena kaidah ini case-nya, kasusnya adalah tentang sholat, tapi kalau diterapkan kepada seluruh perintah dalam Al-Quran kok jadi wajib, ulama yang lain protes. Nggak bisa begitu, kan gitu, nggak bisa begitu. Karena dalam Al-Quran banyak perintah yang juga tidak menunjukkan wajib. Misalkan begini, di Quran surat Al-Baqarah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet yang hina-dina. Kalau itu perintah wajib, maka kita diminta untuk jadi monyet yang hina-dina. Maka di situ, wah kasus ini bukan perintah nih, tapi perintah yang dimaksudkan adalah untuk melecehkan. Maka bikin kaidah al-aslu fil amri litahsir. Pada hakikatnya perintah ini untuk menghina. Karena saat itu kasusnya adalah kasus kaum Bani Israel yang bandel. Ketika diperintah ini itu Allah dilanggar terus. Salah satunya perintah yang dilanggar adalah ketika hari Sabat, hari Sabtu, orang Yahudi kaumnya Nabi Musa melanggar untuk mencari ikan. Maka kunu qiradatan khasiin. Itu ada perintah di situ. Perintah di situ adalah pada hakikatnya untuk melecehkan, untuk menghina. Ada lagi yang lain. Banyak sekali perintah selain aqimus shalah. Ada lagi. Apa lagi ya? Misalkan tentang ayat pencatatan hutang.
Kan ada ayatnya faktubuh di dalam surah Al-Baqarah juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kalian melakukan transaksi hutang piutang antar kalian, faktubuh, maka tulislah. Di sini para ulama mengatakan hukum faktubuh, tulis, bukan wajib. Karena kalau wajib, kita yang selama ini hutang piutang kok enggak ditulis, itu kita berdosa. Padahal kita kalau ngutang biasanya utang enggak pernah dicatat kan, cuma dicatat di otak saja. Pokoknya kamu telah hutangan begitu. Karena modalnya saling percaya. Nah, tapi di Quran perintah faktubuh, para ulama mengatakan di sini tidak menegaskan kewajiban, tapi sunnah. Sama juga di sini surah apa namanya? Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Di sini para ulama menegaskan hukumnya bukan wajib, meskipun ada kaidah tadi al-aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya perintah itu menunjukkan makna wajib, bukan itu yang dipakai dalilnya. Maka karena ini sunnah, lalu kemudian ada kaidah. Para ulama nyusun kaidah tandingan. Al aslu fil amri lin nadab. Pada hakikatnya perintah itu menunjukkan hukumnya sunnah. Jadi kemudian muncul lagi perbedaan pendapat. Maka ketika hadis ayat wanhar di sini berarti pakai kaidah al aslu fil amri lin nadab. Pada hakikatnya perintah di dalamnya bermakna sunnah. Tapi ketika sholat al aslu fil amri lil wujub. Puasa kutiba alaikum siyam itu berarti al aslu fil amri lil wujub. Perintah di situ bermakna wajib. Rupanya menggunakan kaidah ini juga tidak bisa sembarangan. Kan itu, karena harus dibuktikan dengan ilmu. Idza arafta hadza fatadhiyah sunnatun alal kifayah idza fa'alaha wahid min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqis sanam. Maka kemudian ketahuilah hadza fatadhiyah sunnatun al kifayah. Maka berkorban itulah sunnah kifayah. Jadi hukum kifayah itu tidak hanya pada fardu. Kalau sholat jenazah fardu kifayah, korban sunnah kifayah. Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin, jika sudah dikerjakan oleh satu orang dari ahli baitnya, keluarga, ta'adda anil kul, maka pada hakikatnya ini sudah melaksanakan secara keseluruhan hak sunnah, hak sunnahnya. Walau tarakaha ahlu baitin karahalahum, dan jika meninggalkan atau tidak berkorban itu kurihalahum atau karahalahum, dimakruhkan. Nah, jadi wal mukhatab biha al khur. Jadi yang diinginkan adalah al-hurrul qadir, kemerdekaan, merdeka bagi yang, maksudnya hanya diperuntukkan bagi yang mampu. Jadi satu kurban ya untuk keluarga, hitungan satu itu sudah menggugurkan kewajiban hak kesunahan satu keluarga. Jadi atas nama, kalau misalkan kita berkorban pertama kali, tidak usah menyebut, kalau yang pertama kali nggak usah didorong, tidak usah menyebut atas nama. Misalkan ini Rizal korban, ini atas nama siapa nih? Atas nama Rizal, misalkan begitu. Kalau yang pertama kali, karena khawatir misalkan nanti tidak mampu satu persatu, maka bilang saya ini untuk keluarga saya. Atas nama Rizal wa ahlu, kan itu. Satu hak korban, satu kambing atau sepertujuh sapi untuk keluarga. Kan gitu ya. Itu sudah menggugurkan kewajiban korban satu keluarga itu. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian nanti yang selanjutnya, yang kedua, ketiga, silahkan kalau mau diatasnamakan
orang per orang. Yang jelas satu kali kurban itu sudah menggugurkan kewajiban sunnah kifayahnya ibadah kurban itu. Ya. Jadi kalau kemudian tahun selanjutnya kita bisa melakukan kurban terus, itu berarti makin mantap. Yang jelas tanggungan keluarga sudah aman. Qalal Mawardi wal Imam Ayyud Dhahya al Muslimin min Baitul Mal wa la yajuzu anil mayyit al qasah illa ayyusa biha. Na'amun tajuzun niyabah anhu fi ma ayyanahu binadharin qabla mautihi. Nah, kurban ini menurut Imam lagi. Menurut Imam boleh berkurban dari kas negara. Ini boleh berkurban dari kas negara. Boleh, Baitul Muslimin itu boleh. Nah, ini kalau misalkan ya ada menteri, ada apa misalkan ini membelikan korban dari anggaran negara, nah itu boleh. Kan sering yang kadang misalkan Kementerian Agama memberikan kepada Masjid Istiqlal 7 ekor sapi, ya itu kan mesti dari anggaran negara kan, nggak mungkin dari kasnya menteri. Nah itu boleh. Menurut Imam Mawardi boleh. Wala yajuz anil mayyit, tapi kalau berkorban dari mayit, maksudnya kita punya orang tua yang sudah meninggal, sementara dia tidak mewasiatkan ya untuk berkorban, nggak boleh. Ini korban untuk almarhum, nggak boleh. Illa bin nadar, kecuali sang mayit itu pernah bernadar. Pas sakitnya kok saya pengen korban, ada keinginan begitu, ada wasiat ya, ada wasiat kok saya, nah itu boleh. Tapi misalkan berkorban untuk mayit itu tidak boleh. Kalau tidak ada pesan, tidak ada wasiat. Kalau ini yang seperti ini, laya juzunya itu bisa sampai kepada, tapi nggak sampai ke haram sih. Maksudnya laya juzu itu berarti tidak bermanfaat, tidak berimbas, kan ini. Jadi kalau korban, ya sebenarnya kan bagi kita sebagai anak yang soleh kira-kira. Sekali lagi, sebagai anak yang soleh, ketika kita berkorban, berbuat baik, sebenarnya hakikatnya, kebaikannya itu juga berimbas kepada orang tua kita. Ya, kita berbuat baik, beramal soleh, berkorban, meskipun tidak diniatkan untuk leluhur kita, kebaikan kita itu akan berefek pada leluhur kita. Maka, tapi ini ditegaskan dalam fikih, tidak perlu berkorban meniatkan untuk mayit, kecuali mayit atau leluhur kita pernah berwasiat. Ya. Karena kalau misalkan ini ya berwasiat atau nazar, ini kan ya karena memang beda peruntukannya. Maka kemudian yang sudah meninggal sudahlah. Kurangi beban, beban kewajiban dari yang hidup saja. Nah, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan berimbas kepada leluhur kita. Kebaikan kita akan berimbas kepada leluhur kita. Tidak perlu secara khusus yang ketika itu tidak disyariatkan, jangan kemudian kita melaksanakan yang seperti ini. Kalau kita melaksanakan, khawatir menjadi bid'ah. Karena Rasul ajaran penjelasan para ulama itu melarang, kok kemudian kita melanggar. Padahal para ulama itu termasuk ahli ilmu yang sudah menjelaskan secara detail apa yang diajarkan oleh para Rasul. Sudah ditegaskan begitu, kok kita kemudian menentang, melawan, ya itu berarti kita bersyariat sendiri. Bersyariat sendiri itu termasuk diharamkan. Kita belum punya hak untuk membuat syariat, kok membuat syariat. Wallahu a'lam bishawab.